Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Oke anak-anak, ada yang tahu tidak Bu Guru hari ini membawa apa? Botol Bu. Oke, betul, botol. Bawa air Bu. Air, betul. Bawa tumbuhan Bu. Oke, betul sekali anak-anak. Nah, karena kalian sudah tahu, kira-kira tahu nggak apa persamaan dari kedua benda yang Ibu bawa ini? Tidak tahu Bu. Tidak ada persamaannya Bu. Memang apa persamaannya? Oke, penasaran kan? Nah, agar kalian tahu, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai berdoanya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelumnya Ibu absen dulu ya hari ini. Coba, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua Oke, masuk semua. Pintar ya. Oke anak-anak, jadi pada pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian ekosistem dan juga contoh-contoh ekosistem. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang komponen-komponen penyusun ekosistem, contoh-contoh komponennya, pengertiannya, dan juga perbedaannya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan sekitar. Siapa yang siap? Siap Bu. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang komponen-komponen tadi, kita simak video ini dulu ya. Oke anak-anak, dari video tadi ada dua komponen penyusun ekosistem. Tadi seingat Ibu pokoknya ada komponen yang hidup dan yang tidak hidup. Gimana anak-anak? Ada yang tahu komponen apa saja tadi? Apa Yogi? Komponen biotik dan abiotik Bu. Bagus sekali Yogi, berarti Yogi menyimak video tadi dengan baik ya. Jadi komponen biotik itu adalah komponen atau makhluk yang hidup dalam ekosistem. Contohnya seperti tumbuhan yang Ibu bawa tadi, terus ada hewan, ada bakteri dan juga jamur. Kalau komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup tapi mendukung kehidupan. Maksudnya komponen abiotik mendukung kehidupan itu adalah komponen abiotik ini menyediakan syarat dan kebutuhan bagi komponen biotik tadi, komponen yang hidup tadi ya. Nah, contohnya seperti cahaya matahari, tanah, air, udara, suhu. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar ini. Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Saya Bu. Apa Mentari? Ekosistem danau Bu. Oke, betul sekali Mentari. Ini adalah gambar ekosistem danau. Sekarang anak-anak secara bergiliran dari yang paling kanan menyebutkan komponen biotik beserta abiotiknya. Silakan. Ini Bu, biotiknya burung. Terus abiotiknya udara Bu. Bagus sekali Okti. Oke, selanjutnya siapa? Saya Bu. Gimana Mentari? Biotik bunga teratai dan abiotik tanah Bu. Bagus sekali Mentari. Selanjutnya? Biotiknya ikan, abiotiknya air Bu. Bagus sekali anak-anak. Jadi anak-anak sudah bisa ya membedakan komponen yang biotik dan yang abiotik. Nah, sampai sini apakah ada anak yang masih bingung? Saya Bu. Bagaimana Okti? Kenapa air itu termasuk komponen abiotik Bu? Padahal air kan bisa bergerak dan bertambah banyak juga. Oke, pertanyaan yang sangat bagus Okti. Kira-kira dari pertanyaan Okti tadi adakah teman-teman yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, bagaimana Mentari? Karena air bergerak bukan karena maunya sendiri Bu. Betul sekali Mentari. Jadi air itu bergerak bukan karena dia mau bergerak kayak kita ini, tetapi ada yang namanya gravitasi. Air itu mengalir karena adanya gravitasi. Bagaimana Okti? Sampai sini paham? Sudah Bu. Oke, bagus sekali. Anak-anak, kalau begitu sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, nanti berkumpul sama kelompoknya, kalian akan melakukan eksplorasi di luar kelas sambil mengisi LKPD yang
akan ibu bagikan ini. Jadi nanti di luar kelas anak-anak harus mencari komponen biotik dan abiotik. Ditulis di sini, dilingkari termasuk ke komponen apa. Lalu jangan lupa ditulis nama kelompoknya juga ya. Oke, silahkan setiap kelompok bisa keluar sekarang dengan tertib. Ayo Christopher, jangan lari-lari, nanti kamu bisa melukai diri kamu sendiri dan juga teman kamu loh. Yang tertib ya. Baik, anak-anak sudah selesai ya eksplorasinya, sudah selesai juga mengerjakan LKPD-nya. Sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya tadi. Mulai dari kelompok 1, silahkan kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikannya dengan bagus, komponennya juga lumayan banyak. Jadi menurut kelompok 1, seperti yang dijelaskan Lili tadi, perbedaan dari komponen biotik dan abiotik itu, kalau komponen biotik itu butuh makan, kalau komponen abiotik itu tidak, dan komponen biotik itu bisa tumbuh, kalau komponen abiotik tidak. Nah, ibu ingin tanya, apa sih maksudnya? Karena Lili tadi sudah menjelaskan, sudah mempresentasikan, sekarang giliran Mentari. Coba dijelaskan maksud dari itu tadi. Maksudnya tumbuh itu kalau makhluk hidup bisa bertambah besar dan bertambah tinggi, Bu. Oke, betul sekali Mentari, pintar ya. Jadi kalau komponen biotik itu bisa tumbuh besar dan tinggi, tidak seperti komponen abiotik yang ukurannya tetap, gitu saja. Misalnya seperti pohon yang awalnya kecil, bisa lama-lama jadi tumbuh tinggi, begitu. Selanjutnya kelompok 2 silahkan dipresentasikan ya. Keren sekali kelompok 2, komponennya juga sudah lengkap. Jadi menurut kelompok 2 tadi dari hasil presentasinya, perbedaan dari komponen biotik dan abiotik itu adalah kalau abiotik itu bernafas dan bisa mati, kalau yang abiotik tidak ya. Apakah teman-teman ada yang setuju dengan pernyataan dari kelompok 2 tadi? Bagaimana Yogi? Tidak setuju, Bu. Bukankah matahari nanti saat kiamat itu akan hancur? Bukankah itu namanya mataharinya jadi mati? Oke, pertanyaan yang sangat unik Yogi. Gimana teman-teman? Ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan dari Yogi tadi? Nah, sepertinya anak-anak kok masih bingung ya. Ibu beri waktu 5 menit lagi deh untuk berpikir ya. Oke, bagaimana? Dia bisa menjawab? Saya, Bu. Oke Mentari, terima kasih sekali karena keaktifan kamu di diskusi kelompok kali ini. Tapi karena Mentari tadi sudah menjawab dari Ibu, sekarang gantian yang lain dulu ya. Ibu ingin dengar jawaban dari Okti dulu. Bagaimana Okti? Ini, Bu, menurut saya berbeda. Karena matahari itu kan hanya satu dan akan mati satu kali. Jadi tidak bisa berkembang biak atau menghasilkan matahari baru seperti makhluk hidup, Bu. Oke, bagus sekali Okti jawabannya. Nah, anak-anak udah dengar ya jawaban dari Okti. Kalau matahari itu benar Yogi, suatu saat akan hancur. Tapi hancurnya matahari itu bukan karena proses biologis, karena sel-selnya itu berhenti bekerja seperti tumbuhan atau makhluk hidup lainnya. Tapi matahari nanti itu akan hancur seperti misalnya batu yang pecah itu bukan berarti batu itu mati kan? Batu yang pecah itu karena adanya erosi atau hal lainnya. Jadi kata mati pada makhluk hidup itu punya makna yang berbeda ya. Oke, sekarang silahkan lanjut kelompok 3 dipresentasikan. Nah, bagus sekali. Terima kasih Phil sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kalau begitu Ibu ambil dulu ya LKPD-nya. Oke, bagus sekali. Terima kasih anak-anak. Karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, anak-anak kira-kira bagaimana diskusi kelompok kali ini menurut kalian? Saya, Bu. Bagaimana Mentari? Lebih baik dari sebelumnya, Bu. Karena sudah tertib semua dan Christopher tidak lari-lari lagi, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mentari ya atas penilaiannya. Menurut yang lain bagaimana? Oke, menurut Felix juga seru dan tidak membosankan karena kita tadi eksplorasi keluar ruangan, keluar kelas ya. Oke, anak-anak
setelah ini kalian akan mengerjakan asesmen sumatif yang ada pada kuisis. Jadi nanti anak-anak maju satu-satu secara bergantian mengerjakan asesmen secara individu ya. Oke, kita bisa mulai dari nomor urut pertama. Oke, anak-anak semua sudah selesai mengerjakan latihan soal di kuisisnya dan jawabannya juga bagus-bagus semua. Sekarang anak-anak, ibu ingin kita ingat-ingat lagi. Coba siapa yang masih ingat apa arti dari komponen biotik? Makhluk hidup, Bu. Oke, betul sekali Okti. Biotik itu semua makhluk hidup ya. Kalau contohnya komponen biotik itu apa saja? Kayak apa Yogi? Pohon, kucing, ayam, manusia, Bu. Oke, betul sekali Yogi. Lalu kalau abiotik itu apa? Saya, Bu. Kayak apa Mentari? Yang tidak hidup, Bu, kayak batu, air, tanah. Oke, pintar sekali Mentari. Nah, sekarang perbedaannya kalau komponen biotik itu bisa bernapas, komponen abiotik tidak. Kalau komponen biotik itu bisa bertumbuh tinggi, berkembang biak, bergerak, sedangkan komponen abiotik itu tidak ya. Oke, sampai sini sudah paham semua ya? Paham, Bu. Oke, bagus sekali. Oke anak-anak, ibu sudah membuat rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Ibu sudah membuat mind map-nya di sini. Diperhatikan ya. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Sekarang ibu mau tanya 2 pertanyaan saja. Nggak ada jawaban yang salah ya anak-anak. Ibu hanya ingin tahu pendapat kalian saja. Oke, pertanyaan pertama. Materi apa yang kalian paling ingat hari ini? Oke, apa Yogi? Tentang matahari, Bu. Ternyata matahari itu bukan makhluk hidup ya. Oke, anak-anak berarti sudah paham, sudah mengingat materi intinya ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Kenapa sih kita itu harus menjaga komponen biotik dan abiotik? Oke, Felix bilang karena kalau nanti air kotor itu tumbuhan dan hewan tidak bisa hidup. Bagus sekali Felix. Oke, gimana Okti? Kalau tanahnya rusak nanti tidak bisa ditanami, Bu. Oke, betul. Tanah kalau rusak nanti tidak bisa ditanami tumbuhan. Luar biasa sekali anak-anak ibu hari ini. Jadi biotik dan abiotik itu saling membutuhkan satu sama lain ya. Makanya mereka menyusun sebuah ekosistem gitu. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita. Karena kalau abiotiknya rusak, komponen biotik juga tidak bisa hidup dengan baik gitu. Oke anak-anak, sekarang ibu punya tugas rumah yang seru nih. Nanti di rumah kalian coba mengamati lingkungan sekitar rumah kalian. Lalu kalian cari komponen biotik dan abiotik yang kalian temukan. Nanti ibu share link Google Form-nya kepada orang tua kalian ya. Dikerjakan nanti, jangan lupa. Anak-anak ibu sangat bangga sekali dengan anak-anak hari ini. Anak-anak sudah berani eksplorasi di luar kelas, sudah berani bertanya seperti Yogi tadi yang pertanyaannya kritis. Okti juga menjawab dengan bagus. Mentari sangat aktif sepanjang diskusi, dan juga Felix yang lainnya sangat semangat. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, di pertemuan selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari tentang hubungan antar makhluk hidup. Kira-kira seru tidak? Seru. Oke, baik anak-anak, sebelum pulang kita mari tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.